Kekhalifahan Umayyah, kekaisaran Muslim besar pertama, memerintah dari Damaskus selama hampir 1 abad. Namun pemerintahan mereka ditandai oleh ketidakpuasan yang berkembang di antara berbagai faksi dalam komunitas Muslim. Di antara mereka adalah Abbasiyah, keturunan paman Nabi Muhammad, Abbas ibn Abd al-Muttalib. Abbasiyah dengan cerdik memanfaatkan keresahan ini, menjanjikan pemerintahan yang lebih adil dan inklusif. Pada tahun 750 Masehi, Abbasiyah yang dipimpin oleh Abu al-Abbas as-Saffah menggulingkan Umayyah dalam pertempuran yang menentukan di dekat Sungai Zab besar. Kemenangan ini menandai awal kekhalifahan Abbasiyah. Abbasiyah menggeser pusat kekuasaan kekaisaran ke timur, mendirikan ibu kota mereka di Baghdad, sebuah kota yang berlokasi strategis di tepi Sungai Tigris. Revolusi Abbasiyah bukan hanya perubahan dinasti, ini mewakili perubahan besar dalam lanskap politik dan sosial dunia Muslim. Tidak seperti Umayyah yang menyukai supremasi Arab, Abbasiyah menganut visi Islam yang lebih universalis, menyambut mu'alaf dari semua ras dan etnis. Kebijakan inklusif ini berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan kekaisaran selanjutnya dan perkembangan penduduknya yang beragam. Kekhalifahan Abbasiyah mencapai puncaknya di bawah pemerintahan beberapa khalifah luar biasa yang masih dirayakan hingga saat ini. Para penguasa ini dikenal karena perlindungan mereka terhadap seni dan sains, mengubah Baghdad menjadi pusat pembelajaran dan inovasi global. Era ini menyaksikan pertukaran ide yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan para cendekiawan dari berbagai latar belakang berbondong-bondong ke ibu kota untuk belajar dan berkontribusi pada pergolakan intelektualnya. Salah satu khalifah yang paling terkenal adalah Harun al-Rashid yang memerintah dari tahun 786 hingga 809 Masehi. Pemerintahannya sering dianggap sebagai lambang zaman keemasan Abbasiyah. Harun al-Rashid adalah pelindung seni dan sains yang terkenal, dan istananya menjadi magnet bagi para pemikir paling brilian saat itu. Dia mendirikan banyak perpustakaan dan lembaga pendidikan, menarik para sarjana dari jauh dan luas. Putra Harun al-Rashid, Al-Mamun, yang memerintah dari tahun 813 hingga 833 Masehi, melanjutkan warisan perlindungan intelektual ayahnya. Al-Mamun sendiri adalah seorang sarjana yang memiliki reputasi tinggi, dengan minat yang besar pada filsafat, astronomi, dan matematika. Dia mendirikan Baitul Hikmah, sebuah perpustakaan dan pusat penerjemahan terkenal di Baghdad, yang memainkan peran penting dalam transmisi pengetahuan dari Yunani kuno, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Baitul Hikmah, juga dikenal sebagai Perpustakaan Agung Baghdad, menjadi simbol kecakapan intelektual Abbasiyah. Para cendekiawan di Baitul Hikmah terlibat dalam berbagai kegiatan akademik, menerjemahkan teks-teks kuno, melakukan eksperimen ilmiah, dan membuat penemuan-penemuan inovatif di berbagai bidang. Gerakan penerjemahan yang diprakarsai oleh Abbasiyah sungguh luar biasa. Para cendekiawan di Baitul Hikmah dan pusat pembelajaran lainnya dengan cermat menerjemahkan karya-karya filsafat, matematika, astronomi, dan kedokteran dari bahasa Yunani, Syria, Persia, dan Sanskerta ke dalam bahasa Arab. Usaha besar ini melestarikan pengetahuan kuno yang mungkin akan hilang dan membuatnya dapat diakses oleh khalayak yang lebih luas. Salah satu kontribusi terpenting Baitul Hikmah adalah perannya dalam perkembangan filsafat Islam. Cendekiawan Muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina mengambil tradisi filsafat Yunani, khususnya karya-karya Aristoteles, untuk mengembangkan sistem filsafat mereka sendiri yang canggih. Para filsuf ini bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hakikat Tuhan, alam semesta, dan keberadaan manusia, meletakkan dasar bagi penyelidikan filosofis selama berabad-abad di dunia Islam dan Eropa. Era Abbasiyah menyaksikan perkembangan seni dan budaya yang semarak. Baghdad menjadi pusat bagi para musisi, penyair, kaligrafer, dan arsitek yang memperkaya lanskap budaya kekaisaran dengan kreativitas mereka. Arsitektur Abbasiyah terkenal karena kemegahan dan keanggunannya. Masjid Agung Samarah yang dibangun oleh Khalifah Al-Mutawakkil pada abad ke-9 adalah salah satu masjid terbesar yang pernah dibangun. Menara spiralnya, yang dikenal sebagai Malwiyah, adalah keajaiban teknik dan bukti kecerdikan arsitektur saat itu. Sastra juga berkembang di bawah Abbasiyah.
Puisi Arab yang telah mendapatkan ketenaran selama periode pra-Islam mencapai tingkat kecanggihan dan kesenian yang baru. Penyair seperti Abu Nuwas dan Abu Tammam masih dirayakan karena syair-syair liris mereka dan penguasaan bahasa. Bagian 5. Pentingnya para ilmuwan. Kekhalifahan Abbasiyah menghasilkan konstelasi ilmuwan brilian yang memberikan kontribusi signifikan pada berbagai bidang ilmu pengetahuan. Para ilmuwan ini berperan penting dalam transmisi, pelestarian, dan kemajuan pembelajaran selama zaman keemasan Islam. Salah satu polimeth tersebut adalah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, seorang matematikawan dan astronom Persia yang karyanya memiliki dampak besar pada perkembangan matematika. Al-Khwarizmi dianggap sebagai orang yang memperkenalkan konsep aljabar ke dunia. Risalahnya yang inovatif, buku lengkap tentang perhitungan dengan penyelesaian dan penyeimbangan, meletakkan dasar bagi cabang matematika baru ini yang akan merevolusi cara kita memecahkan persamaan. Tokoh besar lainnya adalah Abu Ali al-Husain ibn Sina, lebih dikenal di Barat sebagai Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah seorang dokter, filsuf, dan ilmuwan Persia yang dianggap sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah. Ensiklopedia medisnya yang monumental, The Canon of Medicine, menjadi buku teks standar bagi mahasiswa kedokteran di Timur dan Barat selama berabad-abad. Bagian 6. Kemajuan dalam sains dan matematika. Periode Abbasiyah menyaksikan kemajuan luar biasa dalam sains dan matematika, membangun pengetahuan yang diperoleh dari peradaban sebelumnya. Cendekiawan Muslim memberikan kontribusi yang signifikan pada astronomi, kedokteran, optik, dan bidang lainnya, meletakkan dasar bagi penemuan ilmiah di masa depan. Dalam astronomi, para cendekiawan Abbasiyah membuat langkah besar dalam teknik observasi dan pemahaman teoretis. Mereka membangun observatorium yang canggih, seperti yang ada di Baghdad, dan mengembangkan instrumen astronomi baru, yang memungkinkan mereka untuk melakukan pengamatan langit lebih akurat. Matematikawan Muslim memberikan kontribusi inovatif pada perkembangan aljabar, trigonometri, dan geometri. Mereka mengembangkan konsep matematika baru seperti sistem desimal dan penggunaan nol, yang merevolusi matematika dan membuka jalan bagi kemajuan di masa depan. Bagian 7. Pengaruh pada dunia Islam. Kekhalifahan Abbasiyah memiliki dampak yang besar dan langgeng pada dunia Islam. Penekanannya pada pengetahuan, beasiswa, dan pertukaran budaya meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada lanskap intelektual dan artistik dunia Muslim. Periode Abbasiyah melihat penyebaran hukum Islam, teologi, dan filsafat di seluruh kekaisaran dan sekitarnya. Para cendekiawan dari berbagai belahan dunia Muslim berbondong-bondong ke Baghdad untuk belajar dan berdebat, berkontribusi pada suasana intelektual yang semarak. Abbasiyah juga memainkan peran penting dalam standarisasi bahasa Arab. Gerakan penerjemahan yang diprakarsai oleh Abbasiyah menyebabkan perkembangan kosakata bahasa Arab yang kaya dan canggih, yang menjadi bahasa beasiswa, administrasi, dan sastra di seluruh dunia Muslim. Bagian 8. Warisan Kekhalifahan Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah meskipun akhirnya menurun meninggalkan warisan abadi yang terus membentuk dunia saat ini. Kontribusinya pada sains, matematika, filsafat, dan seni telah memiliki dampak yang besar pada dunia Islam dan peradaban Barat. Penekanan Abbasiyah pada pengetahuan dan beasiswa meletakkan dasar bagi Renaissance di Eropa. Ketika para cendekiawan Eropa menemukan kembali karya-karya filsuf dan ilmuwan Yunani kuno, seringkali melalui terjemahan bahasa Arab yang telah dilestarikan di perpustakaan Muslim. Perlindungan Abbasiyah terhadap seni dan sains juga meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada budaya Islam. Keajaiban arsitektur mereka, seperti Masjid Agung Samara dan Alhambra di Spanyol, terus menginspirasi kekaguman dan keajaiban. Bagian 9. Kesimpulan, dampak yang abadi. Kekhalifahan Abbasiyah adalah periode perkembangan intelektual dan budaya yang luar biasa dalam sejarah Islam. Perlindungan para penguasanya terhadap seni dan sains, pembentukan lembaga-lembaga seperti Baitul Hikmah, dan kontribusi para cendekiawan brilian mengubah Baghdad menjadi pusat pembelajaran global. Warisan Abbasiyah terus menginspirasi kita saat ini, mengingatkan kita akan kekuatan pengetahuan, penting seperti crossbar control sehingga pride